Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Mashkur Abdillah yang terhormat dan teman-temanku semuanya yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Di video ini, kami akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam bab hakikat manusia. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfiani Dwi Karmelasari, NIM 202210101029. Saya Maria Margareta dengan NIM 2018-1040-1051. Saya Pramudia Budi Pradipta, NIM 2024-1010-1130. Di sini kami akan membahas mengenai hakikat manusia, khususnya dalam pandangan Islam. Sebenarnya, apa itu hakikat? Menurut bahasa, hakikat diartikan sebagai kebenaran, sesuatu yang dibenarkan, dan juga sebagai asal dari segala sesuatu. Jadi, hakikat adalah inti dari segala sesuatu atau menjadi jiwa dari segala sesuatu. Hakikat menurut pengertian di dalam Islam artinya itikad atau kepercayaan sejati kepada Tuhan, karena di dalam hati kita sudah dan wajib percaya bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Maka, hakikat ini bisa dikatakan sebagai hal dasar, sehingga tidak ada yang kita percaya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, siapakah manusia itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akal, budi, nalar, serta moral yang harus kita maksimalkan secara positif dalam pemanfaatannya untuk menguasai makhluk lain yang ada di dunia demi kemakmuran dan kemaslahatan dirinya. Sebenarnya, banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli ataupun ilmuwan. Namun, sebagai umat Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menghargai dan menerima segala pendapat. Namun, dalam hati kita harus selalu berpedoman pada apa yang dituangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Dalam beberapa penelusuran, para mufasir dan ahli Al-Quran, ada banyak sekali istilah yang digunakan Allah dalam menjelaskan tentang manusia. Misalnya, yang sering digunakan adalah istilah-istilah tersebut. Yang pertama yaitu An-Nas. Kata ini tentunya tidak asing lagi bagi seorang muslim seperti kita, karena telah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. An-Nas diartikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, istilah tersebut memiliki sifat universal, menyangkut semua manusia, baik yang beriman pada Allah maupun yang mengingkarinya. Istilah ini juga merujuk pada realitas kehidupan sosial masyarakat dunia yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Kedua yaitu adalah manusia Bani Adam, yang artinya anak Adam atau keturunan Adam. Merujuk arti manusia secara umum yang merupakan keturunan dari Nabi Adam, serta melahirkan pemahaman bahwa Bani Adam harus dan wajib berbudaya sesuai syariat Islam. Manusia harus memiliki komitmen dan keimanan yang kuat kepada Allah. Dan manusia harus memanfaatkan segala yang ada di bumi untuk ibadah dan mentauhidkannya. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk spiritual atau psikologis. Dalam bahasa Arab disebutkan al-insan. Dikatakan sebagai makhluk psikologis karena manusia berpikir, diberi ilmu, dan memikul amanah. Al-insan ini merujuk pada totalitas manusia, jiwa dan raganya, yang kemudian akan mempengaruhi derajat manusia serta berimplikasi atau berhubungan dengan kualitas diri dari manusia tersebut. Istilah manusia dalam bahasa Arab selanjutnya yaitu al-basar. Dikatakan bahwa manusia adalah makhluk biologis.
Biologis artinya manusia sebagai makhluk yang terdiri dari kulit yang tampak secara nyata dalam tubuhnya. Makna ini dihubungkan pada sifat-sifat biologis seperti asalnya dari tanah. Dan manusia memerlukan makan dan minum seperti halnya makhluk lainnya. Selanjutnya yaitu arti manusia dalam bahasa Arab, Zuriat Adam. Istilah ini hampir mirip dengan istilah sebelumnya, yaitu Bani Adam, yang berarti keturunan Adam. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap makhluk, terutama manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, disebut dengan Zuriat Adam, harus selalu bersujud padanya. Hal ini tertulis dalam Quran Surah Maryam ayat 58. Selanjutnya yaitu penentuan konsep manusia. Penentuan konsep dan struktur kepribadian tidak dapat terlepas dari pembahasan substansi manusia, sebab dengan pembahasan substansi tersebut dapat diketahui hakikat dan dinamika prosesnya. Pada umumnya, para ahli membagi substansi manusia atas jasad dan ruh tanpa memasukkan nafs. Substansi jasmani atau biasa disebut jasad, jisim, ataupun fisik. Mengapa substansi jasmani? Karena fisik manusia lebih baik dan sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Ciri-ciri yang mendukung substansi jasmani antara lain seperti adanya bentuk berupa kadar dan bisa disifati. Eksistensinya menjadi wadah roh, serta terikat oleh ruang dan waktu, dan juga substansinya temporer dan hancur setelah mati. Yang kedua yaitu substansi rohani. Dalam Al-Quran digambarkan unsur manusia yang bersifat rohani adalah ruh, yaitu tercantum dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 28 hingga 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'im masnun. فإذا سويته ونفعت فيه من روحي فقالوا له ساجدين صدق الله العظيم. Dalam ayat tersebut, ruh adalah unsur terakhir yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, dapat diambil pemahaman bahwa ruh adalah unsur yang sangat penting karena merupakan unsur terakhir yang menyempurnakan proses penciptaan manusia. Ruh juga dikatakan sebagai bagian unsur yang mulia. Hal ini tersirat dari perintah Allah kepada para malaikat, termasuk pula iblis, untuk sujud kepada manusia sebagai tanda penghormatan setelah dimasukkannya unsur ruh. Pada umumnya, para ahli membagi substansi manusia atas jasad dan ruh tanpa memasukkan nafs. Masing-masing yang berlawanan ini pada prinsipnya saling membutuhkan. Jasad tanpa ruh merupakan substansi yang mati, sedang ruh tanpa jasad tidak dapat teraktualisasi. Karena saling membutuhkan, maka diperlukan yang dapat menampung kedua hal yang berlawanan tersebut, yang dalam terminologi psikologi Islam disebut dengan nafs. Jadi, kesimpulan dan keterkaitan dari makna hakikat manusia adalah adanya interaksi seimbang antara ruh dan jasad dalam menciptakan kehidupan. Perbedaan manusia dengan makhluk Allah lainnya bisa disebut dengan keistimewaan manusia. Menurut surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah
warazaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Manusia diciptakan dengan dilimpahi rezeki yang baik, serta dengan kelebihan yang sempurna, atas kebanyakan makhluk yang telah Allah ciptakan. Seperti contoh di bawah ini, beberapa aspek meliputi fisik, dimensi, visi, dan misi, yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Untuk aspek fisik, manusia nyata, sedangkan fisik malaikat tidak nyata, fisik jin tidak nyata, fisik hewan nyata, dan fisik iblis atau setan tidak nyata. Untuk aspek dimensi, manusia memiliki spiritual, emosional, intelektual, dan syahwat. Sedangkan malaikat hanya memiliki akal. Jin hanya memiliki akal dan syahwat. Sedangkan hewan memiliki nafsu dan naluri atau insting. Untuk iblis atau setan, mereka memiliki akal dan nafsu. Untuk aspek visi dan misi, manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah dengan pilihan sebagai khalifah atau wakil Allah. Sedangkan malaikat diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah secara sukarela sebagai prajurit Allah. Sedangkan jin beribadah kepada Allah dengan pilihan, dan hewan beribadah kepada Allah dengan insting, serta iblis atau setan memiliki visi dan misi untuk menyesatkan manusia dengan pilihan. Selanjutnya mengenai tanggung jawab manusia. Yang pertama yaitu, manusia sebagai hamba Allah memiliki tanggung jawab seperti yang telah dijelaskan pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat tersebut tersirat makna bahwa manusia harus senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan dan kehendak Allah, serta hanya mengabdi kepada Allah. Tanggung jawab manusia di dunia sebagai khalifah, yaitu 1. Mewujudkan kemakmuran di muka bumi, seperti yang termuat di Quran Surat Hud ayat 61. Yang kedua, mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Dengan cara 1. Beriman dan beramal soleh sesuai Quran Surat Al-Rod ayat 29. 2. Bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran, yang tertera dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Lingkup tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi, atau dalam bahasa Arab sebagai khalifah fil ard, yaitu meliputi tanggung jawab pada dirinya sendiri. Ini adalah poin penting dalam pencapaian tujuan penciptaan manusia oleh Allah. Dimulai dari lingkup keluarga, karena keluarga adalah tempat di mana kita berbagi keluh kesah dan terdapat ikatan darah di dalamnya. Yang kedua yaitu lingkup pekerjaan. Lingkup di mana manusia mencari dan mencapai kesuksesan duniawinya. Dilihat dari sikap terhadap rekan kerja, rasa solidaritas tinggi, dan yang paling penting adalah sikap profesional saat bekerja. Selanjutnya lingkungan sekitar. Yang dimaksud di sini adalah lingkungan di sekitar tempat di mana kita tinggal. Diarahkan pada rasa gotong royong yang baik antar tetangga. Yang terakhir adalah lingkup masyarakat dan negara. Lingkup ini tentunya lingkup yang sangat luas, dilihat dari kontribusi positif yang kita lakukan untuk negara agar menjadi lebih baik lagi, dan tentunya sesuai dengan syariat Islam.
Selanjutnya, mengenal fitrah manusia dalam Islam. Pada prinsipnya, sejak manusia diciptakan oleh Allah, manusia sudah memiliki fitrah. Fitrah yang berarti diri yang murni atau suci, sebagaimana asal dirinya. Beberapa fitrah yang dimiliki manusia yaitu fitrah beragama, atau kemampuan bertakwa pada Allah. Yang kedua, fitrah intelektual, yaitu kemampuan dalam berpikir dan mengingat Allah. Yang ketiga, fitrah seni, yaitu manusia mampu mengekspresikan dirinya melalui karya seni. Yang keempat, fitrah kuasa atau politik, yaitu dorongan untuk menyusun kekuasaan untuk sarana melindungi diri. Yang kelima, fitrah keadilan, yaitu dorongan dari dalam diri untuk mencari dan menegakkan keadilan. Selanjutnya yaitu fitrah sosial, kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Selanjutnya fitrah ekonomi, yaitu fitrah mengenai pemenuhan kebutuhan hidup. Ada juga fitrah seksual atau kawin. Manusia nantinya akan memiliki keluarga dan meneruskan keturunan. Yang kesembilan, fitrah persamaan, yaitu sikap dan kesadaran yang utuh bahwa semua sama, yaitu sebagai ciptaan Allah. Yang terakhir, fitrah persatuan, yaitu kecenderungan untuk meneguhkan semangat persatuan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.